Ya sekarang nanti saya ditanyain sama UNESCO, nggak ada rekamannya gitu ya, sama ditanya sama biologi, mana rekamannya, kalian kuliah apa tidak? Ya, direkam dulu biar ada bukti. Oke, ya. Oke, ini yang akan kita pelajari di tentang ini ya 2.1. Kita langsung lanjut saja. Nah, single data tabel. Kemarin sudah lihat ya single tabel itu seperti apa? Seperti ini. Jadi ini namanya flat file database. Jadi hanya ada satu record setiap baris. Ya, satu record setiap baris. Nah, ini biasanya di dalam bentuk text form gitu, teks TXT biasa gitu. Setiap itu mengisikan satu baris. Contoh yang paling umum itu adalah file CSV yang isinya isinya data-data tertentu. Misalnya kalau teman-teman atau Mas Fernando atau Mas Rian itu download data dari internet kemudian dalam bentuk CSV, nah itu barisnya itu adalah record, satu record. Nah, itu namanya flat file database. Oracle ini menamakannya namanya flat file database. Mungkin term ini tidak dipakai di tempat lain, tapi ini konsep saja. Maksudnya kalau ada file seperti CSV itu ya namanya flat file database seperti itu. Ini umum lah ya seperti ini. Nah, ini ada keuntungan dan tidak keuntungannya dari flat file database. Nah, keuntungannya adalah ini mudah dipahami ya karena satu baris itu menandakan satu record itu ya, gampang, mudah dipahami. Kemudian mudah untuk diimplementasikan ya karena hanya satu baris, data satu adalah satu record itu mudah di itu. Kemudian juga kita mudah untuk ekstrak informasinya. Nah, semua data itu disimpan dalam satu tempat. Ya, dalam satu tempat ya, hanya ada satu file untuk menyimpan data itu. Nah, itu juga kalau ingin mengurutkan atau memfilter dari data itu juga kita mudah. Nah, ini juga hanya sedikit butuh untuk kebutuhan hardware dan softwarenya. Tapi di sini ada kekurangannya gitu. Yang pertama adalah dia kurang aman. Nanti kurang amannya kita lihat di mana nanti ya. Data inkonsistensi. Nah, ini karena data satu baris satu data, jadi akan banyak data yang redundan, berulang. Nah, itu ada data tidak konsisten. Nanti kita tidak ingin data itu konsisten gitu. Apalagi data yang berhubungan misalnya tentang keuangan misalnya. Atau data yang dia itu sistem yang sistem yang mensupport kehidupan. Saya belum dapat contohnya itu ada gitu. Jadi kalau database itu salah ya nyawa orang itu bisa jadi taruhannya, itu ada yang seperti itu. Kemudian cumbersome sharing information. Ini saya agak kurang paham maksudnya apa. Tapi yang pasti sulit untuk di-share nih kayaknya datanya. Jadi kalau mau nge-share ya satu gelondongan gitu nge-share-nya gitu. Sepertinya maksudnya gitu. Ini juga ada huge database. Maksudnya ya kalau pernah lihat file CSV yang besarnya 1 giga gitu ya. Itu kalau masih coba buka di komputer kita itu sangat berat sekali. Nah, itu tidak disarankan. Makanya untuk penggunaan flat file database ini sangat tidak disarankan. Apalagi kalau sistemnya itu terbatas gitu ya. Ini sudah ada penjelasannya di sini, bisa dibaca. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya tadi. Ya. Ini sudah ada contohnya bahwa di sini record yang pertama author ID 1 ini adalah namanya Oscar Wilde, titelnya adalah Vision. Kemudian ada Leo Tolstoy, War and Peace. Nah, di sini juga ada data yang sama, author yang sama namanya Oliver Goldsmith, dua ini tapi dengan titel yang berbeda. Nah, ini itu yang namanya redundance. Ada dua baris sama. Jadi semakin data itu ini untuk hanya 4 data ya. Coba bayangkan ini ada 10.000 atau sejuta data dengan data yang seperti ini sama gitu. Maka barisnya ada 10.000. Nah, coba kalau nanti menggunakan konsep yang lain tidak akan seperti itu. Oke, karena seperti yang kita tahu database itu sebenarnya memakan ini ya space dari hard disk atau hard drive kita gitu. Ya kalau hard disk pasti hard disk biasa mungkin harganya murah. Bayangkan kalau teman-teman pakai hard disk yang SSD gitu ya. Terus mereknya Samsung gitu. Nah, itu mahal. Nah, itu makanya itu tidak mungkin kita punya file CSV yang besar 1 giga gitu ya. Eman-eman gitu. Itu makanya jadi kenapa ada konsep yang namanya konsep relational database itu sebenarnya untuk itu.
Mungkin nanti di suatu saat kalau data apa namanya data itu sudah hard disk itu murah gitu ya, kayak tidak mungkin gitu ya. Kita akan tapi tetap keuntungan yang kita gunakan kita dapatkan setelah menggunakan itu akan lebih baik seperti itu. Kita lanjut. Ini ya, makanya ada konsep namanya relational database. Jadi relational database ini adalah mempresentasikan informasi dalam bentuk baris dan kolom. Ya ini sama ya, sebenarnya sama, tapi nanti ada bedanya gitu. Nah, kemudian dia setiap kolom itu akan mempresentasikan tipe-tipe informasi tertentu dan setiap baris adalah satu baris atau satu record atau satu data. Sama ya, masih sama. Bedanya apa gitu sebenarnya? Nah, tabel itu akan saling berhubungan satu antara yang lain. Nah, jadi relational database itu data tabelnya itu ini akan banyak, gak cuma satu. Gitu. Data itu akan dinormalisasi atau dipisah gitu. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian juga ada yang namanya unique field yang dinamakan sebuah key yang akan mengidentifikasi setiap baris pada suatu relational database. Oke, ada Mas Vina ada bertanya. Sebentar. Pak, saya mau tanya, kalau dalam suatu value terdapat koma, lalu bagaimana ya Pak? CSV membedakan koma sebagai tanda misah dan tanda baca biasa. Ini kalau file CSV itu kan dia ada komanya ya. Itu kenapa sudah koma? Karena itu memisahkan. Jadi kalau file CSV itu kan di baris pertama itu adalah ini headernya. Itu yang menandakan kolom-kolom itu, gitu. Kolom apa itu di koma. Nah, baris berikut itu kan data. Nah, untuk membaca data itu punya kolom mana, itu makanya ada koma. Nah, kenapa bisa dibaca pemisahnya itu? Ya, aplikasinya memang punya algoritma untuk baca itu gitu. Jadi dia akan memisahkan data. Kalau kalau Mas Fernando itu punya file CSV gitu ya, terus kemudian di datanya itu di copy paste aja gitu. Copy paste aja, nggak dibuka dalam Excel ya, tapi di copy Ctrl A, copy langsung ke Excel gitu, terus nanti pakai fungsi data atau apa, nanti dia akan muncul pilihan untuk membagi gitu, atau memisahkan data itu berdasarkan koma. Seperti Maaf itu. Pak, Ya. maksud saya sebenarnya pertanyaannya kalau Oh, misalkan ada deh. dalam satu value itu ada koma ya Pak, misalkan Nah, angka nih, misalkan nah, 2,5. Itu kan sebenarnya kan satu value gitu ya Pak, tapi kalau nah. misalkan dijadikan CSV nanti, itu yang koma sebagai koma biasa gitu, apakah bakal dianggap sebagai pemisah juga? Oh, nah itu kekurangan ya. Itu jadi pemisah mas. Nah makanya nanti akan terjadi Oh, data yang inkonsistensi. Ada data yang itu. Oh maksudnya itu ya. Saya bingung pertanyaannya. Berarti iya. datanya itu nggak sesuai gitu. Nah makanya biasanya kalau kalau CSV itu biasanya nanti ada restricted bahwa untuk koma itu nanti diapakan gitu mas. Biasanya mungkin kalau angka gitu ya 0,5 itu mungkin nggak bisa. Pakainya mungkin 0,0 titik. Kalau pakainya mungkin nanti jadinya kalau pakai US gitu ya. Eh, kalau angka kalau di Indonesia itu kan kalau 0 koma itu kan 0,5 misalnya. Nah, kalau di Amerika kan atau di luar sana kan pakainya yang 0,5 gitu. Itu Oh, iya. bisa dipakai. Di makanya itu kelemahan dari menggunakan flat file database. Itu tidak terbaca itu biasanya. Oh, Apalagi kalau pakai CSV biasa, seperti itu. Tidak terbaca, itu datanya jadi salah biasanya. Makanya tidak disarankan untuk itu. Apalagi kalau angkanya itu heavy, berat di perhitungan atau angka gitu ya, itu tidak disarankan pakai CSV. Kalau enggak, pemisahnya jangan koma. Pemisahnya mungkin yang lain. Seperti itu. Sebenarnya CSV bisa kok kayaknya eh, pemisahnya nggak pakai koma. Tapi umumnya dari sananya itu CSV itu pakai koma. Karena namanya koma itu ya, itu kan C-nya itu koma itu, koma save apa gitu, saya lupa namanya itu. Nah, seperti itu. Oke ya, Mas Fernando. Saya Iya, tak terima lanjut. kasih. Yuk, sama-sama. Nah, tadi saya mana tadi ya? Ya, setiap baris itu merepresentasikan informasi tadi ya. Setiap baris itu satu record. Nah, satu tabelan itu terhubung berdasarkan suatu common field yang mana itu ya. Tadi kemarin kan sudah saya contohkan bahwa ada contohnya di dokumen yang ada di Oracle itu yang namanya foreign key.
Nanti juga ada yang namanya unique key atau primary key yang akan bisa membedakan antara satu baris satu dan baris yang lain di relational database. Nah, ini nanti bisa kita lihat seperti apa gitu. Nah, ini ada dua tabel ya. Pertama ada tabel student dan tabel courses. Ini ya di sini. Setiap tabel ini akan di-assign sebuah primary key. Ya, ini akan secara unik untuk mengidentifikasi setiap barisnya gitu ya. Ini namanya ID. Ini primary ID. Di sini ada anunya enggak ya? Kursor. Wah, enggak ada. Ya, nggak apa. Kemudian primary key ini didesain primary key di salah satu tabel itu akan bisa menjadi foreign key di satu tabel yang lain untuk penandanya. Jadi ID ini akan geser ke sini sebagai foreign key seperti itu. Jadi di sini ada data course dan data student. Nah, kita mau tahu nih siswa itu masuk di pelajaran mana gitu. Nah, makanya di sini ada namanya course ID sebagai foreign key. Ini akan menjadi penghubung antara tabel course dan tabel student. Jadi hubungan ini ya, ini relationship antara student dan tabel course ini akan memberikan kita untuk memudahkan penyimpanan data. Jadi kita akan mengquery gitu ya. Misalnya saya mau mengquery data, itu maksudnya membrowse data ya. Saya mau tahu siswa yang belajar matematika itu siswa siapa saja, itu bisa. Kalau dia bentuknya seperti ini. Nanti bentuknya seperti apa nanti kita akan Ya, ini kan nih. Jadi ada query untuk mendeterminasikan bahwa pelajaran mana yang pelajaran tertentu dengan siswa tertentu gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini keuntungan dari relational atau multi-table database. Jadi relational itu maksudnya multi-tabel ya, multi-tabel. Jadi tabelnya nggak cuma satu. Less redundant. Nah, ini tidak ada data yang berulang. Ini mengurangi kemungkinan data itu berulang. Kayak tadi data flat file itu kan ada data yang autornya 2. Nah, ini dengan adanya multi-table ini, yaitu hanya akan ada satu nantinya. Itu juga ada yang namanya avoidant inconsistent. Jadi tidak ada data yang inconsistent. Ini data yang tadi seperti misalnya contoh tadi ya, koma itu misalnya. Angka itu terpotong di mana gitu. Makanya jadi tidak konsisten. Kemudian juga efisiensi. Kalau pakai multi-tabel itu jadi konsepnya saat menggunakan database itu kalau lebih banyak tabel ketimbang banyak data di setiap satu tabel. Jadi kalau satu tabel itu datanya banyak sampai ribuan jutaan itu akan tidak baik dibandingkan dengan tabel yang banyak jumlahnya tapi setiap data satu, barisnya cuma satu. Itu makanya lebih efisiensi. Kemudian juga data integrity. Jadi datanya itu sama gitu. Apalagi kalau sudah di lock dengan ini ya, foreign key ya, itu biasanya datanya pasti integritasnya bisa dipastikan oke gitu. Kemudian juga confidentiality ini berarti dia lebih aman gitu. Nah, ini mungkin ada penjelasannya di sini. Ya, ini sudah mungkin bisa dibaca ini ya. Kalau ini ada last redundant ada penjelasannya. Nah, ini kan ya, author disimpan multi times ya. Ada author yang disimpan berulang kali gitu. Nah, itu namanya redundance. Data yang berulang atau data yang boros lah bahasanya seperti itu. Dan juga ada inkonsistensi. Nah, ini satu informasi yang sama itu disimpan lebih dari satu tempat. Nah, makanya ini ada data yang tersebar di mana-mana. Makanya dengan relational ini akan lebih konsisten seperti itu, akan lebih efisien ya, ini akan lebih sedikit, kemudian juga datanya lebih integritasnya lebih tinggi, kemudian juga ini lebih aman itu untuk jika disimpan dalam satu lokasi seperti itu. Oke, nah ini seperti ini namanya relational database, sebuah tabel yang strukturnya itu terorganisasi dan disimpan dalam konsep relational database. Ini tabel employee ya. Employee ID ini baris, ini primary key-nya,
ini kolomnya ini ya, ini foreign key-nya, data element ID. Ini juga unique unique key ini adalah data yang tidak boleh sama. Jadi misalnya jadi ada dua ya, primary key itu ini khusus tugasnya untuk membedakan satu baris dan baris yang lain. Foreign key ini adalah menghubungkan tabel ini dengan tabel yang lain, dan unique key ini adalah data khusus yang kita tidak boleh sama gitu. Contohnya di sini adalah tabel employee, dan ini adalah payroll ID ya. Payroll ID itu misalnya ini bisa jadi dari tabel yang lain, tapi bisa jadi juga enggak ya. Payroll ID ini dia kita tidak mungkin ya seorang namanya Dana Smith ini punya payroll ID yang sama dengan Tyrell Adams. Gajinya kan harusnya beda-beda ya, datanya beda-beda. Nah, makanya dia ada ID 21215 dan angka segala macam. Nah, ini unique, tidak boleh sama. Nah, tapi nanti kita akan lebih menjelaskan nanti di perjalanan berikutnya. Ini teman-teman juga bisa baca. Kalau mau jangan lupa di-download ya materinya di Oracle Academy ya. Nah, untuk disimpan itu mumpung gratis ya, itu download saja. Ya, Pak. Seperti itu. Gratis. Ya, tumben Oracle baik tadi gratisin. Karena aplikasinya bayarnya mahal ya. Nah, ini ada rules yang teman-teman harus ingat untuk membangun sebuah relational database. Tabel itu maksud tabel. Pertama adalah tabel itu harus memiliki nama yang unik. Nggak boleh ada tabel yang sama dengan tabel yang lain. Setiap tabel mungkin memiliki banyak baris. Ya, banyak baris. Multiple rows. Tapi setiap tabel itu akan memiliki cara yang nilai yang memiliki cara atau suatu nilai yang unik untuk mengidentifikasi barisnya gitu. Juga kolom ini juga memiliki nama yang unik. Jadi tidak boleh ada yang di dalam satu tabel itu tidak ada boleh kolom yang namanya sama. Ya, jadi misalnya tapi boleh gini, antara tabel satu dan tabel yang lain ada kolom yang sama itu boleh. Tapi sebaiknya ya umumnya nggak ada kasus seperti itu. Kecuali memang dia fungsinya itu menjelaskan, misalnya tabel A ada kolom yang namanya name, tapi name itu adalah name dari data di tabel A. Kemudian tabel B, itu ada kolom yang namanya name, tapi name itu menjelaskan name yang ada di tabel B misalnya, itu bisa seperti itu. Tapi biasanya namanya unique. Kemudian ada entries-nya adalah dalam satu kolom itu adalah single value, tidak ada yang double atau triple value ya. Dan nilai di kolom itu dialah same kind, maksudnya tipenya sama. Misalnya kolom itu tipenya adalah angka, ya angka semua. Nggak mungkin ada tipenya itu huruf misalnya. Itu atau harusnya dia angka desimal gitu, terus ngisinya angka huruf itu juga tidak boleh seperti itu. Kemudian juga order itu tidak terlalu terpengaruh gitu. Jadi barisnya itu terbolak-balik atas bawah atau kolomnya itu kiri kanan atas itu nggak masalah. Maksudnya kolomnya itu nggak harus urut gitu, itu nggak masalah. Seperti itu. Nah, ini key term-nya ya. Tabel itu apa ya? Tadi tabel itu adalah basis storage structure. Kolom itu adalah yang mendeskripsikan informasi setiap tabel. Ada primary key, ada foreign key, ada row, dan field. Ini saya kira sudah cukup paham antara primary key itu seperti apa, kemudian foreign key itu seperti apa, row seperti apa, field juga seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini summary-nya. Cepat sekali, cuma 14 slide. Jadi, insya Allah teman-teman sudah memahami antara tentang single tabel, kemudian hukumnya itu atau aturannya, kemudian kelebihan kekurangan, kemudian juga hubungan antara tabel dan itemnya ya. Oke. Ini kalau di file itu tidak ada kuisnya sih ya. Kalau teman-teman buka itu ada kuisnya. Enak sekarang. Lebih interaktif. Oke. Untuk 2.1 sudah selesai, ada yang bertanyakan nggak? Sebentar kita lanjut ke 2.2 ya. Tadi saya mau bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Tadi saya masih bingung. Tadi kan dijelasin bahwa yang less redundancy di relational file itu cuma dijelasin maksudnya perbandingan terhadap
yang flat file gitu loh Pak. Jadi saya belum tahu kalau misalkan yang realnya itu, kalau misalkan di relational file itu emang di store-nya seperti apa sih Pak? Kalau misalkan ada, contohnya tadi kan ada author yang sama. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi gini, kalau nanti di apa namanya di bedanya antara flat file itu kan flat file itu kan hanya cuma satu ya. Jadi data itu hanya di satu tempat itu, di satu file. Nah kalau di relational itu nanti ada tabelnya tuh banyak ya. Ada misalnya satu data yang ada di flat file itu bisa jadi ada 3 tabel kalau pakai relational database. Dan apakah bentuknya seperti apa nantinya? Nantinya sebenarnya itu nanti di bacaan berikutnya sih. Cuma mungkin saya berikan itu saja biar contekan lah bahasanya. Nantinya di database yang relational database itu nanti banyak tabel, tapi dia akan kolomnya itu lebih sedikit gitu. Kolom lebih sedikit. Barisnya lebih sedikit. Barisnya lebih sedikit. Misalnya kalau di sih contoh di sini itu sedikit ya. Sebenarnya contoh di sini itu sedikit, nggak banyak sebenarnya ini. Maksudnya dia di Oracle yang ini masih di awal-awal tuh contohnya kan sedikit, nggak banyak. Ini masih, ini ya bukan yang ini. Nah, ini seperti saya paham gitu Pak. Jadi dihubungkan gitu ya Pak. Dari antara tabel author nanti ada tabel yang tentang buku doang, baru nanti dihubungkan gitu ya Pak. Betul, dihubungkan seperti itu. Jadi nggak akan ada yang data seperti ini. 2 baris seperti itu nggak ada. Jadi bedanya itu tabelnya lebih banyak gitu sebenarnya. Cuma datanya lebih sedikit. Gitu. Jadi nanti ada tabel namanya title gitu ya. Jadi tabel atau judul bukunya. Nanti ID-nya itulah author name dari Oliver Goldsmith, tapi di tabel itu tuh ada 2 baris gitu sebenarnya. Tapi di tabel ini cuma 1. Nah ini karena ini sedikit contohnya ya, jadi nggak terlihat itunya apa namanya keuntungan-keuntungan menggunakan apa namanya relational database. Jadi kalau datanya banyak itu nanti kelihatan. Dan bacanya itu lebih gampang, query-nya itu nanti lebih mudah gitu. Nanti tidak ada redundancy seperti ini. Ini kan redundancy ini. Satu informasi itu hanya disimpan 2 kali sebenarnya. Jadi si Oliver ini punya buku Citizen of World, punya buku Androcles The Alliance. Ini harusnya bisa dalam satu data saja gitu. Maksudnya di tempat lain, di tabel lain, yaitu hanya data ini saja, titel ini gitu. Nggak perlu 2 kali seperti ini. Begitu. Itu untuk memudahkannya di situ. Membedakan antara file dan relational database. Kalau di hard disk atau tentunya itu sebenarnya lebih ringan yang ini, yang relasional seperti itu. Nah, kita nanti ada itunya. Sebentar saya buka yang dua dulu. Ada kok. Nanti ada itu aja penjelasannya. Sebentar ini sih kalau saya di tempat ngambilnya apa ya? 2. Oh, 2. Oke. Jadi sebenarnya memecah gitu ya, memecah data di dalam suatu tabel di flat file itu. Seperti itu. Nah, kita seperti itu Mas Fernando. Terima kasih Pak. Iya, oke, sama-sama. Ini saya lanjut dulu atau ada mau tanya lagi? Mas Rian? Nah, oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini kita lanjut ke 2.2 itu konseptual atau physical data model. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Di sini kita mau belajar apa sebenarnya? Pertama, mendeskripsikan tentang konseptual data model, kemudian mendeskripsikan logical data model dan physical data model. Kemudian kita menganalisis kesamaan dan perbedaan antara konseptual dan physical data model. Kita nanti belajar itu. Oke, kita lihat ini ya. Apa itu namanya konseptual model? Nah, konseptual model itu adalah kita menangkap dari fungsi dan informasi yang dibutuhkan oleh suatu bisnis. Nah, ini didasarkan pada kebutuhan ya, kebutuhan yang sekarang, tapi itu juga akan merefleksikan kebutuhan nanti masa depan. Nah, ini ini akan menyasar pada kebutuhan suatu bisnis seperti apa gitu. Nanti tapi tidak akan mencari pada implementasinya. Jadi kita
Sebetulnya waktu kita kemarin kan kita sudah belajar ya, Mas Fernando dan Mas Rian itu belajar bagaimana mencari data apa saja yang dibutuhkan dari sistem pendaftaran siswa dan sistem perpustakaan. Nah, sebenarnya itu adalah membuat konseptual model sebetulnya. Jadi bagaimana sih bisnis kerja dari sistem pendaftaran siswa? Bagaimana sistem kerja dari peminjaman buku di perpustakaan seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu yang ditangkap dari contoh itu gitu. Jadi uh, bukan apa yang bisa diimplementasikan, tapi apa sih bisnis itu butuhnya apa gitu. Nah, biasanya kalau yang sudah umum, sudah terbiasa gitu ya untuk mengkonseptualkan suatu kebutuhan database itu biasanya dia bisa bisa apa namanya mendesain suatu database yang bisa mengcover kebutuhan masa depan gitu. Terkadang gini, kalau ini saya pernah kejadian seperti ini. Jadi saya desain database tapi untuk kebutuhan sekarang. Ternyata 1 tahun kemudian ada tambahan tertentu dan itu saya harus merobak semua konsep database yang sudah saya bikin. Nah, itu yang sebenarnya saya salah di saya adalah saya lebih memikirkan apa yang terjadi sekarang gitu. Nanti maksudnya di sini seperti itu. Makanya saya harus membuat suatu konseptual model yang bisa dipakai sekarang, bisa dipakai di masa depan pun bisa dipakai. Jadi kita lebih memikirkan bahwa kita bisa mengcover semua semua kemungkinan gitu. Kalau waktu kita mendesain suatu database, maksudnya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, seperti apa konseptual model itu? Jadi penting kita mendefinisikan tentang entities. Ini objek ini yang akan menjadi suatu tabel ya, akan menjadi tabel di database. Kemudian hubungan antara masing-masing entities. Gitu. Jadi sebetulnya saat kemarin kita mencari data itu sebenarnya adalah entities. Kita nyari sesuatu data yang akan menjadi satu tabel sebetulnya dan hubungan dari itu gitu. Jadi kita tidak sebenarnya jangan menspesifikan atribut atau unique identifier itu nanti sebenarnya ini masalahnya nanti. Jadi misalnya kemarin sistem sistem penerimaan siswa ya. Dan siswa itu berarti aktornya siapa? Sekolah, siswa gitu ya. Dan kemudian informasi siswanya itu adalah entities. Kemudian kalau di perpustakaan bukunya, customernya, kemudian aktivitasnya, historinya itu yang namanya entities. Jadi kita tidak menentukan nama siswanya, nama alamatnya itu enggak di situ, tapi ininya entitiesnya gitu, objeknya dulu. Nah, seperti itu. Itu yang namanya konseptual model. Kita belajar dari seperti itu. Jadi itu terakhiran saat kita sudah menentukan entitiesnya atau menentukan objeknya akan lebih mudah menentukan ini atribut dan unique atribut identifier ketimbang kita mendefinisikan ini terlebih dahulu baru menentukan entitiesnya gitu. Seperti itu. Ini konseptual yang diajarkan oleh Oracle Academy. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan logical model? Ini akan logical model itu adalah semua entities dan hubungan yang di dalamnya. Ini namanya Entity Relational Model atau IRM. Ini akan digambarkan dalam sebuah IRD. Ini pernah saya contohkan di awal. Yang gambar kotak-kotak dan hubungannya itu namanya IRD. Nah, ini akan menspesifikasikan semua atribut dan UID. Ini saya lupa apa namanya. Pokoknya unique identifier D-nya itu apa gitu. Saya agak lupa ini. UID itu apa. Jadi UID itu semacam angka yang unik yang hanya akan dibuat di apa gitu. Identifier. Namanya UID itu namanya unique identifier ternyata. D-nya itu identifier. Oke. Jadi kalau teman-teman akan membuat membedakan satu orang dan satu orang lain itu ada UID-nya gitu. Mungkin DNA-nya gitu ya. Nah, itu kalau kita mau menspesifikkan suatu objek dan objek lain itu berbeda, makanya kita harus membuat suatu UID tertentu. Seperti itu. Kemudian itu mendeterminasikan semua atribut yang opsional. Nah, ini yang opsional ini sebenarnya yang
bisa kita siapkan untuk masa depan itu. Mungkin bisa jadi nanti masa depan itu butuh sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, mungkin ya makanya sebenarnya kalau saat kita menjadi seorang seorang database kita seperti cenayang gitu. Kita bisa tahu di masa depan itu seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi ini kita belajar seperti itu. Kita memperkirakan masa depan seperti apa. Kemudian mendefinisikan hubungan yang observation dan cardinality. Nah, ini apa sih sebenarnya cardinality? Ini sebenarnya kalau teman-teman belajar matematika diskrit mungkin sudah paham ya cardinality seperti apa. Nah, tapi kita akan belajar itu nanti. Dan akan ada penjelasannya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, apa itu namanya physical model? Ini adalah extension atau perpanjangan dari logical data model. Ini akan mendefinisikan tabel definition, data types, dan precision. Kemudian akan mengidentifikasi view, index, dan semua objek database yang lain. Ini juga akan mendeskripsikan banyak objek akan diimplementasikan pada suatu database. Dan ini juga akan menunjukkan struktur dari tabel itu, kolom, primary key, dan foreign key. Ya, ini oke lah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman ingin membuat physical model atau yang sudah jadi model akhir atau produk akhir dari suatu database atau physical model itu, ya kita arahnya seperti ini. Pertama, ada 4 langkah. Pertama, menentukan model entities, tabel, model hubungannya atau relationship-nya atau foreign key-nya, model atribut atau sebagai kolom, kemudian melakukan modifikasi kepada physical data. Berdasarkan tadi ini, 3 ini, berdasarkan constraint dan requirements. Seperti itu. Nah, ini konseptual dari physical model. Ini sebenarnya lebih ke ya. Ini ada art planning, developing, communicating. Sebenarnya tadi ini analisa sebenarnya. Kita menganalisa kebutuhan saja gitu. Biar jadi suatu database. Kemudian juga data modeling ini, nah ini tadi mengcapture informasi ya. Ini yang teman-teman lakukan kemarin ini. Belum sampai diagram tapi sudah sampai data. Nah, ini makanya ada gambar diagram ini menjadi blueprint ini. Nanti ada client dream, ini conceptual model menjadi physical reality. Ya kalau teman Mas Fernando dan Mas Rian punya konsumen atau customer, dia tuh saya mau bikin seperti ini gitu. Nah, nanti bagaimana caranya dituangkan dalam bentuk diagram. Nah, ini akan bisa membantu mengcover semua permasalahan yang dimiliki oleh klien. Ini contoh saja lah. Ini case skenario-nya ya, ini saya nggak tahu ini mau jelasin apa tidak, mau takut waktunya nggak cukup ya. Ini ada dari ininya ya. Matt, I would like to create a simple database library to store detail buku. Ini yang kemarin ya, kemarin. Jadi mau bikin simple library database yang menyimpan semua informasi buku. Nanti kita lakukan ya mengidentifikasi entities dan atribut. Nah, ini entities dan atribut itu yang kemarin Mas kerjakan. Nah, nanti digambarkan seperti ini. Saya nyangkas konsepnya. Ada member, ada book, ada author, ada publisher. Ini yang kemarin dikerjakan ya. Jadi buku itu dia dipinjam oleh siapa, buku itu autornya siapa, buku itu publishernya siapa. Nah, ini konseptual model seperti ini. Nah, jadi bentuk tabelnya itu seperti itu, Pak? Iya, betul sekali. Itu sebenarnya kemarin itu data itu entity saja gitu. Mas Fernando bisa bikin data autornya itu siapa, namanya segala macam. Itu bisa seperti itu, buku. Ini hubungannya. Si buku itu ditulis oleh siapa? Ini kan ada tulisannya nih, written by, ini written of. Kemudian ini yang dibikin itu ya Pak, yang kemarin di draw.io itu kalau salah. Betul. Oke. Ini seperti. Jadi ini yang benar-benar pelan-pelan ya, dari teman-teman dari data dulu, kemudian nanti akan digambarkan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini masih gampang ini. Belum pernah lihat yang ininya sampai komputernya nggak cukup buat nampilin ya nanti. Nah, saya pernah bikin dulu waktu kerja tuh pernah. Jadi sistem ini ERP-nya retail itu. Saya nyebut merek saja lah, Indomaret. Itu ya itu ininya seperti ini, dia lebih besar gitu.
sampai satu komputer itu udah gak cukup. Layarnya pada besar itu. Saya udah pernah. Jadi kalau dikecilin itu tulisannya nggak kelihatan. Jadi harus diperbesar dan itu saya nggak tahu posisinya di mana. Itu pernah seperti itu. Jadi ya seperti itu kondisinya. Nah ini itu dulu ini sudah ini baru konseptualnya. Ini baru konseptual. Jadi nggak ada isinya ya. Baru member, book, author sama publisher. Tapi ada tulisannya. Ini pinjam siapa seperti itu. Nah saat dijadikan logical model, nah bentuknya jadi seperti ini. Ada book transaction, ada member. Jadi sudah ada tipe datanya nih. Ada trend data, transaction data, tipenya apa. Ini member ID, first name, last name, street, dan segala macam. Ada publishernya, ID, name. Booknya ada ID, ada title, ID, ada name. Ini kan ada ID ya, ada book author. Jadi ada data buku, ada data book author yang nanti akan turun di book author. Jadi data buku ini, autornya ini, data buku ini, autornya ini. Ini yang namanya logical model. Seperti ini. Dan itu baru konseptual ya, jadi masih baru kosongan, cuma ada book dan nama. Nah, ini sudah ada tipe datanya. Oke, kita lanjut. Ini saya nggak tahu ini. Ini ternyata SQL data modeling itu ternyata aplikasi buat ini ternyata. Nanti saya nggak tahu ini mau saya ajarkan apa tidak. Saya belum pernah pakai sebetulnya. Tapi nanti pakai Dry.io saja nggak apa. Saya cuma coba bikin pakai Dry.io juga kayaknya agak lumayan. Tinggal apa nanti kita lihat ya. Nah, ini physical model, case skenario. Ini juga bisa dicoba ya. Nah, ini orang yang customer-nya itu pengen tahu spesifikasi dari semua tabel dan kolom yang dibutuhkan untuk membuat library database. Nah, dari match-nya si orang yang mau bikin, baik saya akan mengconvert semua entities dan atributnya ke dalam satu tabel dan kolom. Nah, makanya muncul seperti ini. Nah, ini namanya physical model. Ini modeling performance, entities tabel, atribut kolom, relationship adalah foreign key-nya. Mudah-mudahan sampai sini belum pusing ya. Ini sudah ada hurufnya, ini mungkin sudah ada ini ya, ini book authornya, ada books ID, dia bentuknya varchar, author ID dan number. Di sini dia ada primary key-nya book author PK, bentuk primary key, book author books foreign key, book author foreign key ya. Nah, ini sudah seperti ini. Ini yang namanya physical model. Silakan dilihat dulu. Mudahan masih semangat ya. Ini sudah Mbak, ini sebelum kita masuk ke big data tuh seperti ini. Ternyata saya baru tahu kemarin saya baru ikut itu ya, ikut acaranya Oracle itu ternyata di Oracle itu ada big data dan materinya sepertinya sama pakai MapReduce. Nanti kalau teman-teman mau yang saya masukkan ke itu. Ini mungkin materi di situ tidak diajarkan oleh Pak Haris Siswantoro. Namun itu bisa buat pegang teman-teman kalau ingin belajar. Boleh silakan mau di itu. Nanti saya cari ada kok big data itu kemarin. Saya lihat acaranya itu kemarin. Sepertinya sudah banyak update informasi ini. Oke, ini seperti ini nih membersnya ada PK-nya apa. Nah, ini yang foreign key ini yang menghubungkan. Jadi saat ada tanda panah seperti ini pasti ada foreign key. Kalau teman-teman lihat ya tanda panah ke arah kemana itu dia tidak punya foreign key. Ya. Kita bisa lihat ini, dia nggak ada foreign key, hanya ada verify key. Tapi saat dia punya kaki, ya kaki 3 ini, dia punya foreign key. Ya. Nah, nanti yang menghubungkan antara satu dan tabel yang lain. Mudah-mudahan belum pusing di sini. Oke, kita lanjut. Oh, ini sudah summary. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Belum, Mbak. Belum ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu sebentar 2.3. Oke. Database foundation, entities dan atribut. Kita akan masuk ke 2.3 yaitu entities dan atribut. Nah, tadi kan sudah lihat bentuk physical modelnya seperti ini kan udah kelihatan ya. Nah, ini kita mau tahu nih, ini apa nih si varchar ini, apa sih number ini gitu. Apa date ini apa?
Number itu apa? Itu varchar-nya ada, kok ada angka 50-nya, ada varchar 2 itu apa? Nah, ini kita bisa belajar di sini. Entities dan attributes. Ini cukup banyak. Sebenarnya mungkin tidak semuanya ya. Ini soalnya akan sangat cukup berat materinya. Nah, entity itu adalah, ini mungkin nanti kita lihat ya, kita lihat materi seperti apa. Entity itu adalah informasi yang harus di-track. Nama dari suatu benda yang bisa kita list atau kita urutkan atau kita tampilkan gitu. Nah, biasanya dalam bentuk noun form. Noun itu kata sifat ya, Pak ya. Saya lupa ini bahasa Inggris. Employee departemen ini seperti ini. Oh, kata benda, sorry, kata benda. Employee ini departemen, marketing departemen. Jadi ini menunjukkan bahwa suatu benda gitu. Entity itu benda. Maka tadi ada nama, kemudian buku, itu benda. Present, listing, konsep, organization, dan event itu adalah benda atau entities. Ya, ini saya kira cukup paham. Nah, untuk mengidentifikasi suatu entities itu, ini ada suatu cerita lagi ya, maksudnya case tadi ya. Dari ini kita bisa mendeskripsi atau menganalisa mana yang disebut sebagai entity gitu. Ini ada guest, ada room, ada reservation, ada hotel. Nanti mungkin bisa dibaca ini ya, District Hotel Sharon Ferguson, District hotelnya berarti, kemudian ada company, mungkin ini kemudian dimasukin di sini. Sharon ini siapa ini ya? Sharon is responsible to multiple hotel, various location. Ada guestnya juga, terus ada tamunya, ada roomnya, ada reservation, berarti ada yang menyewa atau apa gitu. Nah, itu namanya entities. Jadi nanti teman-teman sebenarnya sudah belajar ini kemarin tuh, tugasnya tuh ini untuk mengidentifikasi entities dan attributes. Nah, ini seperti ini. Tipe entities. Entities itu diklasifikasikan dalam bentuk seperti berikut. Ini ada prime, ada karakteristik, ada intersection. Prime itu dia eksis secara mandiri, tidak menggunakan orang lain. Ada customer, ada instructor. Karakteristik, dia ada karena prime atau entity yang lain. Ada order, ada classic offering. Jadi order itu terjadi karena ada customer. Gitu ya. Class offering itu karena ada instructor, ada gurunya gitu ya. One intersection. Intersection adalah terjadi karena ada dua atau lebih entities. Ya, ada order item, ada class enrollment. Jadi ada order item itu, dari order itu dia ada order item. Ada class offering itu dia ada class enrollment. Jadi guru akan memberikan suatu class offering, kelas anak, kelas ini. Nah, itu bagaimana cara si siswa itu bisa masuk? Nah, itu namanya ada class enrollment. Seperti itu. Ini entity ya, seperti ini. Nah, ada entity dan instance. Nah, ini. Entities itu terdiri dari suatu instance. Nah, setiap instance ini bisa terjadi single occurrence dari suatu entity. Nah, ini entity tidak dipersatukan dalam bentuk instan yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, itu interest untuk particular business. Misalnya job, berarti itu ada clerk, ada violins, ada akuntan, manager, teacher, dan segala macam. Nah, itu ada entity-nya di sini, ada instannya. Person misalnya, John Smith, produk 2,5 kali 3 mm copper nail misalnya. Produk type-nya nail, job-nya violins. Nah, ini seperti nama entity, ini ada instannya. Ini isinya datanya sebenarnya kayaknya maksudnya ini. Konsepnya seperti itu. Nah, jadi bisa jadi person ini namanya bukan John Smith juga gitu, yang lain misalnya namanya Mas Rian misalnya ya. Personnya juga Mas Fernando misalnya. Produknya juga mungkin yang lain, produk yang lain. Itu bisa seperti itu. Atau jobnya juga beda, mungkin datanya juga berbeda. Ini bisa seperti itu. Oke, ini namanya instant dan entity. Wah, ada tugas langsung ini ya. Iya, ini di 2.3 itu memang ada tugas banyak sebenarnya. Nanti kita lihat lah, kalau kebanyakan ya kerjakan 1 atau 2 saja, nggak apa-apa. Untuk tugas minggu depannya lagi, kita nanti akan membahas itu nanti. Kalau sudah oke, ya sudah. Kalau ada yang mungkin kurang tepat, nanti baru kita bahas.
Nah, ini ada namanya, kita lanjut dulu, namanya attributes. Atribut itu adalah mendeskripsikan suatu entity dan informasi spesifik yang harus kita ketahui. Nah, ini biasanya merupakan single value property detail dari suatu entity. Misalnya seorang ya, atau siswa. Berarti dia punya age, punya name, punya address, dan punya phone number. Nah, ini yang mendeskripsikan ini sesuatu orang ya, seperti itu. Oke, ini bisa dibaca nanti ya, di download, jangan lupa. Ya, Pak. Oke, ini ada atribut karakteristik. Atribut karakteristik ini ditunjukkan pada pada entity box ya. Tadi kalau tadi teman-teman lihat yang di sini, ini atribut trend date, type, member ID, box ID ini entity attributes. Nah, ini penamaan sebenarnya. Ini law of penamaan tulisan. Namanya harus singular dan dia ada mixed case atau lower case. Di kebanyakan kasus nama itu tidak boleh mengikuti nama entity. Jadi misalnya begini, book transaction, jadi namanya itu jarang. Ini sebenarnya lebih ke praktikal, maksudnya best practice gitu. Kita sebenarnya tidak perlu menuliskan book ID transaction, itu nggak perlu. Kita bisa book ID saja misalnya. Jadi nama atribut sini tidak perlu membawa embel-embel dari nama entity-nya. Ya karena ini sudah termasuk dari entity ini gitu ya. Atribut ini termasuk dari entity ini gitu. Nggak perlu seperti itu. Jadi misalnya ada publisher, nah publisher name itu misalnya nggak perlu seperti itu. Atau author name itu nggak perlu seperti itu. Jadi cukup kayak gini, ada author ID name. Jadi lebih ringkas dan lebih ya kita paham bahwa name itu punya si author seperti itu. Itu maksudnya seperti ini. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, atribut karakteristik. Ini biasanya diklasifikasikan dalam bentuk mandatory dan opsional. Mandatory itu dia boleh kosong atau null. Mandatory itu tidak boleh kosong. Null are not allowed. Bisa diindikasikan dalam bentuk bintang. Jadi kalau ada mandatory itu, ini ya, bintang ya. Ini nggak boleh kosong nih. Bintang, ini nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong. Ya, publisher tuh pasti punya nama ya. Masa publisher nggak punya nama, itu berarti ada yang aneh di situ. Nah, atau juga ada optional atau null is null allowed. Berarti ini boleh null. Jadi dikasihkan dalam bentuk lowercase o di depan. Ini sih nggak ada ya ini ya. Ini nggak ada. Tapi nanti mungkin ada contohnya. Kita nanti lihat contohnya ada apa enggak. Pak, saya mau bertanya boleh, Pak? Ya, silakan. Kalau misalkan case itu kan tadi kan ada wajib diisi gitu ya, Pak. Misalkan kalau misalkan ada orang yang emang cuma punya satu nama doang gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Saya kan ada first name, last name gitu ya, Pak. Dan Iya. juga mungkin kalau contohnya kan kayak kalau nggak salah dengar kan misalkan mau naik haji itu kan kayak namanya itu wajib 3 kata gitu. Nah, itu kalau misalkan namanya cuma 2 doang itu gimana, Pak, diakalinya kalau dalam hal seperti ini? Oke. Itu jadi gini, kalau nama itu kan memang apa namanya? Apa bahasanya ya? Bahasanya itu karena nama itu kita tidak bisa otak-atik ya. Maksudnya otak-atik itu lebih gini, nama orang gitu ya, nama orang itu harus otak-atik. Nah, kalau kasusnya di database itu agar dia bisa dibedakan, kan misalnya nama Saiful itu bisa jadi ada nama orang yang Saiful gitu ya, yang sama. Ya bagaimana cara membedakannya gitu. Apalagi kalau misalnya sama-sama satu kata tok, Saiful dan Saiful. Makanya ada ID, Mas. Ada ID gitu. Jadi ini tadi kan ada ini. Ada ID dan ada name. Makanya ada primary key, ada author. ID ini jadi nama ini bisa sebenarnya namanya sama gitu. Ada nama Fernando 2 di sini tuh ada, tapi ID-nya berbeda. Seperti itu. Dan kalau contoh kasus yang namanya sama dan bagaimana cara membedakannya misalnya naik itu. Kalau kayak ini saya pernah lihat kasus ada seorang ya saya punya keluarga yang namanya cuma satu suku kata saja. Dia naik kereta api. Bagaimana dia membedakannya? Nah, di sana di database-nya si kereta api itu dia ada ID pastinya. Membedakan satu Saiful dan satu yang lain misalnya. Kemudian juga untuk mungkin kan
apa namanya, untuk ini ya, untuk ngepek gitu ya. Ngepek maksudnya biar pas sama gitu ada ininya. Dia biasanya namanya itu diulang. Kalau di haji itu namanya harus 3 suku kata ya, namanya itu misalnya namanya Saiful ya. Nah, jadi di setiap data setiap kolom itu jadi 3 Saiful, Saiful, Saiful gitu. Seperti itu. Namun bagaimana membedakan Saiful, Saiful, Saiful itu dan Saiful, Saiful yang lain ya pakainya ID. Ada angka yang unik, universal ini unik gitu. Ya, seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya minta waktu sebentar ini. Banyak sekali WA ini opo sih? Oh. Ah, ya. Oke. Ya. Oh. Nah, ternyata Mas Eldiru. Nah, nggak usah didengerin. Begitulah. Oke, kita lanjut ya. Maaf saya, sorry. Maaf juga anak saya nggak. Hah? Enggak itu? Sorry. Oke, sudah. Ini kok ini. Tadi saya mana ya? Oh, tadi itu ya. Itu sudah saya jawab ya, Mas Fernando ya. Oke. Jadi gitu, bagaimana membedakan antara nama yang sama gitu ya, karena kita nggak bisa jadi nama itu sebagai unique identifier karena ya nama itu bisa jadi sama gitu. Makanya lebih mudah itu pakai unique identifier atau angka biasanya, angka. Dan bagaimana kalau orang yang naik haji itu biar namanya harus 3 suku kata ya namanya itu udah ulang-ulang gitu. Kereta api juga sama seperti itu diulang-ulang. Misalnya Saiful harus 2 digit, harus 2 suku kata ya Saiful. Itu dia nggak mungkin amat itu karena biasanya data itu kan menyesuaikan dengan KTP ya seperti itu. Nanti mungkin kayaknya sistem di kereta api itu dia akan baca bahwa kalau namanya orang ini 2 kali berarti dan lihat KTP-nya namanya 1 berarti itu namanya dia tiba diulang seperti itu. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, ini namanya volatile, kita lanjutin namanya volatile dan volatile attributes. Volatile attribute atau unstable attribute, misalnya age. Dan volatile attribute adalah stable attribute. Oh, volatile itu berarti maksudnya bisa berubah ya. Jadi bisa berubah. Non volatile itu atributnya selalu sama. Berdate nggak mungkin ganti ya. Nggak mungkin Mas Rian ulang tahunnya tiap tahun ganti gitu ya. Maksudnya tak ganti itu tadi tanggal 5 jadi tanggal 10, bisa tanggal jadi 11 gitu ya. Nah, mungkin. Kalau umur kan tiap tahun berganti. Nah, mungkin nanti ada konsep yang namanya data transaction. Itu transaction itu berarti dia akan terus berubah. Nah, itu namanya ada volatile itu. Oh, ini kapan sih? Oh ya. Nah, ini seperti ini. Apa ini? Oh. Sorry sebentar. Apa lagi sih? Ini banyak sekali email. Maaf. Oh, besok. Aman. Oke, ada lagi ya. Ini non volatile dan volatile ini gampang dibedakan ya. Jadi kalau first time pastinya juga nama nggak mungkin berubah ya. Itu namanya berarti non volatile seperti itu. Kalau umur berarti dia akan berubah ya. Itu namanya volatile. Membedakan volatile dan volatile. Nah, ini tugas lagi. Ya, kita skip dulu tugasnya. Kita lanjut ke mandatory dan optional attribute. Mandatory attribute must have a value. Mandatory itu berarti dia harus ada nilainya ya. Optional tadi sudah dijelaskan di depan. Dan optional itu bisa jadi tidak memiliki nilai dan bisa jadi nilainya blank atau nol. Ini tadi saya bilang ya, ID dan first name itu adalah mandatory dan middle name dan birth date itu adalah optional attributes. Itu. Ini bisa diset seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Single and composite attribute. Nah, ini tadi yang Mas Eno ya kita bahas tadi di depan. Ini Mas Fernando tanya nih, pas banget disediakan sama Oracle ya. Single dan composite attribute. Single atau atomic attribute itu adalah atribut yang tidak bisa dibagi menjadi subpart.
Nah, composite atribut itu adalah atribut yang bisa dibagi menjadi bagian kecil-kecil sendiri yang merepresentasikan basic atribut secara independen atau memiliki arti masing-masing. Employee ID itu namanya single attribute. Name itu bisa dibagi menjadi first name, middle name, dan last name. Makanya kalau sebenarnya kalau datanya itu dia ini sebenarnya kalau teman-teman atau Mas Anando atau Mas Rian itu memisahkan nama menjadi 3 seperti itu lebih baik. Kenapa? Kalau kita pisahkan seperti ini namanya biasanya lebih spesifik. Jadi ada orang yang dia ngisi namanya gini, Muhammad Saiful Alim. Muhammadnya M-nya depannya besar, S-nya depannya besar, A-nya besar. Besoknya lagi Muhammad Saiful Alim, A-nya kecil, Ahmad Saiful, A-nya Alimnya tuh A-nya besar, A-nya kecil. Itu jadi datanya tuh kan jadi double ya. Itu kalau data jadi nama itu dijadikan suatu pembeda, itu di 2 baris itu. Nah, nanti berbeda kalau kasusnya kalau dijadikan first name, middle name, dan last name. Nanti bisa beda seperti itu. Nah, makanya lebih baik itu dipisahkan seperti ini. Jadi kalau ada satu atribut yang bisa dibagi atau namanya composite atribut, dipisahkan saja seperti itu. Oke, ini adalah contohnya ya, employee ID, age, dan sex ini di sampelnya adalah simbol atribut. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Iya, misalnya kalau mau sambil makan, santai saja. Ya, biar nggak mau minum apa. Slow lah sama saya mah. Tapi kalau sama Pak Hadi nanti lihat-lihat kondisi ya. Lihat kondisi. Ya, sama saya lah mas santai lah. Nanti kita belajar bareng-bareng gitu. Ya, saya juga mau memaksa teman-teman untuk selalu kamera on itu juga sebenarnya itu. Syukur on gitu. Jadi saya nggak kayak ngomong sama tembok gitu ya. Karena dosen-dosen lain kadang-kadang yang sudah tua itu kan gitu ya. Sebenarnya sih kembali ke diri masing-masing. Kalau semangat ya harus itu seperti itu. Wah, nggak apa-apa, Mas. Santai aja, Mas. Saya juga kurang stabil. Di mana Mas Fernando tuh di IndiHome masa kurang stabil? Marahin dong IndiHome-nya. Tergantung keluar lagi tuh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya saya nggak masalah. Makanya maksud saya nggak bisa masan itu gitu. Syukur-syukur bisa terlihat nggak apa-apa. Dan misalnya kalau ngantuk, kalau apa nggak apa-apa minum saja gitu. Maksudnya biar lagi gitu atau makan masalah. Kecuali kalau lagi puasa ya beda ya. Lagi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini intermezzo lah biar nggak ngantuk. Ya pagi-pagi loh, pagi-pagi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini single value dan multi value attribute. Single value attribute itu adalah value yang hanya memiliki satu value saja gitu. Student last name itu hanya satu. Nah, kalau multi value attribute itu bisa memiliki satu nilai address ya. Address kan nggak mungkin alamatnya kan pasti ada di jalan apa gitu, nomor apa. Nah, itu juga atribut itu juga address ini juga termasuk namanya jadi bahasanya kok saya lupa ya namanya tadi kan. Ini composite attribute. Jadi bisa juga. Bisa jadi address itu nanti bisa jadi nomor rumah, alamat rumah, kemudian nama jalannya tok misalnya, atau nama kotanya, nama atau pos itu zip ayat namanya apa sih ya, pos ID atau apa namanya itu. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi ini untuk membedakan antara single dan multiple value ya. Last name kan cuma satu tok. Ya cuma mungkin nama, kalau last name saya ya cuma Alim saja. Addressnya mungkin perumahan apa, jalan berapa, nomor berapa, kelurahan apa gitu, itu bisa seperti itu. Nah, oke lanjut. Tugas lagi. Ada 4 kayaknya kalau nggak salah tugas ini. Nah, ini sudah mulai belajar bagaimana cara membuat ini ya, physical model. Barker notation, rule of driving entities. Jadi entities itu biasanya direpresentasikan suatu kotak yang dia cornernya round ya, seperti ini. Nah, entity itu harus diberi nama. Biasanya di sebelah ini sebenarnya tidak harus seperti itu ya, Mas. Ini kayaknya dia mengikuti aplikasi dari yang ininya, Oracle itunya. Karena nanti kalau Mas lihat di aplikasi yang lain mungkin nggak seperti ini. Tapi ini memudahkan sebetulnya.
memudahkan sebelah kiri. Saya juga ya ini kita tidak mau ke oracle gitu ya. Yang penting ada kotak, dia membedakan satu dengan yang lain ya. Makanya kalau entity ya berarti dia ada ada tandanya gitu ya. Ada namanya juga. Nah, ini entity harus dalam bentuk uppercase form. Tentunya hurufnya besar semua. Dan ini juga dalam singular form. Cuma satu kotak seperti ini saja. Oke, ini sudah jelas saya kira. Nah, ini untuk draw atributnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya mungkin yang perlu dilihat ya, perlu dipahami. Atribut itu harus ditulis sehingga semua orang ya nggak cuma developer ya, itu bisa memahami. ID itu ID, first name, last name, dan ini juga harus ditulis dengan baik dan benar dan tidak ambigu gitu seperti itu. Nah, ini apa aturannya dia harus ditulis dengan huruf besar di awal ya, dan sisanya huruf kecil. Kemudian juga dia ada pembedanya. Pagar ini berarti dia apa namanya unique identifier-nya. Bintangnya itu mandatory. Berarti ini kalau seperti ini tulis seperti ini berarti harus ada ini employee, last name, date of birth, dan telepon numbernya harus ada. Tapi kita bisa saja ini contoh saja ya. Jadi nggak selalu harus ada isinya. Ya mungkin ada orang yang tidak punya nomor telepon misalnya. Kalau tanggal lahir harusnya ada ya, nggak mungkin nggak punya tanggal lahir ya. Itu aneh itu berarti itu perlu ditanyakan itu orang bukan. Ya seperti itu salah satu. Ini contoh saja seperti itu. Oke, ini cara menggambarkan atribut ya dari suatu tabel employee. Nah, oke. Nah, ini kita menggambarkan relationship-nya. Relationship itu bisa terjadi antara dua entities. Ini ada employee dan departemen. Relationship itu terjadi antara suatu entity dan itu rekursif. Dia akan selalu berulang. Maksudnya saat digambarkan seperti ini berarti employee dan departemen akan selalu terhubung. Dan relation itu punya dua perspektif. Dari employee itu seperti apa dan departemen seperti apa. Kalau dari employee, dia akan bekerja di departemen apa. Nah, dari perspektif departemen, berarti departemen ini itu ada apa namanya, ada orang ada pekerja siapa saja gitu, pegawai apa aja, pegawai siapa saja. Nah, seperti itu. Dan perspektif itu harus dituliskan. Ini bahasa Inggris ya, jadi nggak harus bahasa Inggris sebenarnya. Employee works in department. Department contains employee. Nah, seperti itu. Ini menggambarkan. Jadi mudah untuk membacanya sepertinya. Ini masih ya paling awal tadi ya, apa sih namanya? Konsep model sebenarnya ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini Batchman notation. Ada lagi. Nah, ini ternyata Batchman itu anuan ya. Sebetulnya boleh yang mana saja bebas. Ini kalau Batchman seperti ini, employee deh. Lah, dulu. Uh, sebentar. Saya izin sebentar ya, sebentar. Ya, Pak.
ini Mas Riannya malah lagi anu ya. Ini saya lanjut lagi ya. Sorry tadi ada tamu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Oke, ini Mas Riannya lagi anu ya. Mas sudah ada di tempat? Oh, sudah. Baik lagi. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Saya minta maaf ada sedikit ada teman ada teman dosen datang. Oke. Nah, ini kita lanjut ya. Tadi itu notation Barker. Barker seperti ini penggambarannya, Bachmann notation seperti ini ya. Ini gambarnya hanya beda tanda panah saja. Kalau Barker dia bentuknya ada kaki ayam ya, ini 3 kaki ayam, terus ada gambar garis putus-putus. Kalau Bachmann itu di biasanya di sumbernya di atasnya ya. Jadi hubungannya itu biasanya hubungan departemen content employee. Nah, dia ada bulletnya tuh di departemennya. Ini gambar seperti ini. Ini gambar bullet saja. Ini penggambaran saja ya. Maksudnya bebas sih mau pakai yang mana nantinya, Barker notation atau mau pakai batch notation. Nah, ini binary modelnya ada informasinya di sini. Bintang itu apa, P itu apa, P itu adalah UID, F itu ada apa, F itu adalah atribut apa gitu, relationship seperti itu, F itu adalah foreign key, bintang itu tidak boleh null, ya. Nah ini ya di sini tidak boleh null, kemudian juga relationship-nya itu ini ya ini crowfit ya, di sini ngomongnya crowfit ya, saya bilang cakar ayam sebetulnya. Ini cardinality, jadi satu ini ke sini gitu. Kalau Mas ingat pelajaran tentang relasi di matematika, kalau masih ingat, syukur itu ya ini sebenarnya itu. Jadi sebenarnya konsep database itu adalah konsep relasi sebenarnya. Relational database ya, itu relasi sebenarnya. Itu. Jadi dari situ. Nah ini. Ini ada juga subclass, itu makanya subclassnya itu biasanya employee dan superclass itu adalah departemen. Biasanya ada inner block. Jadi ada kotak, ada jembatan panah dan ini seperti ini. Atau kalau nggak kebalik ini ya. Sebenarnya penggambarannya kayaknya lebih mudah pakai Barker. Tapi silakan Mas Fernando dan Mas Rian boleh pakai mana saja. Information Nigerian Notation. Nah ini. Nanti akan belajar ini ya. 0 to more, 0 or 1, 1 or more, and only 1. Nanti ini kan belajar ini yang namanya kardinalitas. Ini nanti ada namanya. Nah, ini information engineering notation ini, employee itu works in department. Nah, employee ini hanya bekerja dalam satu departemen. Makanya ada tanda 3 sini dan angka 1 di sini. Kalau di sini only one ya. Ini only one. Nah, yang gambarnya seperti jari 3 ini dialah 0 or more. Berarti dia departemen ini di dalam departemen itu ada banyak employee itu. Mungkin ada 0 atau ada 1. Sebetulnya ini harusnya biasanya jarang, nggak mungkin ya departemen yang kosong itu nggak ada orangnya ya. Harusnya penggambarannya pakai one or more. Tapi ini hanya penggambaran saja. Ini namanya kardinalitas. Nanti ini dihafalkan ya. Maksudnya untuk paham bahwa kalau gambarnya seperti ini berarti departemen ini itu punya beberapa employee, punya 0 employee atau lebih. Tapi kalau employee ke departemen itu, satu employee itu hanya bekerja di satu departemen saja gitu. Seperti itu. Nah, ini penggambaran seperti ini. Ini informasi engineering notation ini disebut model. Ini penjelasannya bisa dibaca juga. Ya, seperti ini. Nah, ini ada penjelasannya bahwa kelemahannya adalah tidak bisa mengidentifikasi dari entity attributes ya. Cuma seperti ini ya. Atributnya apa kan kita nggak tahu. Tapi ini bisa menentukan hubungan atau relationship antara employee dan departemen seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini data sudah dibikinkan datanya. Jadi enak ini. Data notation. Notationnya 0 or more. Ini tanda garis putus-putus ya. Bachmann notationnya nggak ada. Event engineering-nya seperti ini.
kalau information engineering ini biasanya di aplikasi-aplikasi tertentu, aplikasi yang bikin ARD biasanya. Kalau ini Barker Notation dan Bash Notation ini umumnya ini juga ada yang pakai sebenarnya, tapi penggambarannya biasanya pakai Barker biasanya. Kalau saya tuh dulu pakai Barker. Jadi gampang cuma kasih tiga seperti ini. Tapi sekarang sudah pakai aplikasi ya, jadi gampang mudah gitu untuk bikinnya sebenarnya. Ini jadi cheat sheet teman-teman ya. Jadi kalau ada tabel seperti apa, bisa kelihatan hubungannya seperti apa. Cheat sheet ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini seperti ini ya. Ini contohnya. Kalau ini hubungan antara employee dan departemen. Kalau Barker seperti ini, Batchman seperti ini, dan information engineering ya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Ya, tugas lagi. Di sini suruh pakai Barker Notation. Tugasnya banyak sekali. Kayaknya setahu saya itu setiap itu ada tugas kalau nggak salah ya. Cuma ada project sebetulnya. Cuma nanti kita lihat lah. Kita lihat. Saya lihat nanti untuk saya yakin teman-teman nggak cuma kuliah saya saja gitu ya. Nanti ada kuliah yang lain atau mungkin sudah tugas akhir ya. Oh ya itu ada cuma tugas akhir ya. Itu nggak apa-apa. Nanti kita lihat lah. Nanti kita lihat. Oke, ini sudah selesai untuk 2.3. Oke, ada yang bertanyakan nggak? Sebelum saya kayaknya yang 2.4 itu belum download aplikasinya, materinya. Ada yang bertanyakan? Belum ya? Oke, alhamdulillah. Berarti sudah paham. Oke, ini saya dulu aja lah. Oke, sebentar. Dari keempat. Kita belajar apa sebenarnya dari keempat itu adalah belajar tentang udah 2291 ya. Unique identifier. Oke, ini kita belajar tentang unique atau UID ya, UID. Ini adalah yang bisa membedakan antara satu baris dan baris yang lain. Nah, kita lihat seperti apa. Di sini kita belajar tentang apa? Kita belajar UID-nya, kemudian artificial unique identifier-nya, composite, lalu kandidat dan secondary unique identifier, dan mendefine primary key. Nah, kita lihat seperti apa materinya. Oke, aduh ini kurang kecil ya. Nanti jadi unique identifier itu adalah atribut yang pada suatu entity itu memenuhi syarat seperti ini. Dia adalah unik di setiap instan dalam suatu entity. Jadi angka ini value-nya tuh bisa value-nya itu unik ya. Nggak mungkin ada baris yang sama dua, itu nggak ada. Dan kemudian juga dia tidak boleh nol. Jadi nggak boleh nol. Jadi setiap ada baris baru, dia nggak akan pernah nol, selalu ada nilainya. Dan itu selalu berbeda dengan yang lain. Dan ini juga value-nya itu tidak akan pernah berubah selama hidup dari tabel itu. Dari instan itu tidak akan pernah ganti. Gitu. Nah, UID ini adalah special attribute atau grup atribut yang secara unik itu membedakan antara satu instan dan instan lain, suatu entity. Gitu. Nah, kita lihat seperti apa. Identifier, contohnya seperti ini. Jadi setiap entity itu pasti punya wajib ya, malah nggak pasti, wajib punya unique identifier. Atau bisa kalau tidak seperti itu maka bukan entity. Single attribute identifier, ID-nya itu satu ya. Ini yang membedakan. Makanya nama itu bisa jadi sama, tapi ID-nya pasti berbeda. Ini non-bearing information. Nah, ada juga yang entity yang dia identifier-nya itu lebih dari satu, ID-nya itu lebih dari satu. Performance dash dan seat number. Jadi kalau kita beli konser tiket kan nggak mungkin tanggalnya berbeda, nggak mungkin ada tanggalnya berbeda tanggal itu gitu maksudnya ya. Atau ada tanggal-tanggal yang lain, tapi seat number-nya itu sama gitu. Ya maksudnya Mas Fernando dan Mas Rian itu beli tiket terus kursinya sama kan nggak mungkin ya. Ya nanti ribut orang, atau naik kereta api kursinya sama. Kecuali orang yang salah baca itu ya. Itu pasti nggak mungkin terjadi, itu harusnya seperti itu. Oke, ini
ini sudah saya insya Allah sudah jelas untuk ini ya. Multiple dan single attribute identifier. Ada penjelasannya sedikit di sini. Jadi information bearing ID itu sometimes dinamakan nama natural key. Jadi kalau sudah seperti ini tuh ya berarti sudah datanya pasti beda gitu masing-masing itu. Non bearing information. Nah, kalau artificial key itu maksudnya adalah dia harus dibikin. Bagaimana cara bikinnya gitu ya, ID ini itu kan nanti ada atau harus bikin gitu. Kalau ini kan ia terbentuk dari informasi yang ada. Ya, dari permohonan date dan set number. Nah, kalau ID ini pastinya dia dibikinkan gitu. Jadi berbeda. Nanti gimana seperti apa nanti kita lihat ya. Oke. Ini ada simbol UID dan composite UID. UID itu adalah single attribute, jadi namanya single UID. Nah, tapi terkadang ada yang single ID itu, single attribute itu tidak cukup sebagai unik pada suatu instance entity. Nah, ini makanya ada namanya composite UID. Jadi ada UID yang adalah kombinasi dari atribut. Itu namanya composite UID. Contohnya adalah konsep tiket number dan name. Itu ada simbol simbol UID. Nah, saat kita masuk ke tabel concert tiket, itu ada 2 kolom performance date dan seat number. Ini namanya concert UID. Jadi nggak mungkin ada tanggal performance date yang sama di suatu sama, tapi mungkin itu bisa berbeda. Tapi jadi gini, bisa jadi ada tanggal yang sama gitu ya, tapi kursinya pasti berbeda. Seperti itu. Selalu seperti itu. Jadi karena hanya performance date saja dijadikan itu tidak cukup untuk membedakan data satu data yang lain, maka ditambah dengan number. Jadi di tanggal ini seat numbernya seat berapa gitu. Nah, maka menjadi composite UID. Jadi suatu nilai yang unik tapi menggabungkan dari dua atribut seperti itu. Dan hanya menggunakan satu atribut itu tidak cukup sebetulnya. Hanya performance date ya berarti ada tanggal yang lain yang sama hari itu juga banyak gitu. Hanya orang yang ikut konsep yang tanggal hari ini banyak. Tapi bagaimana cara membedakannya? Ya berarti kita membedakannya dari tempat duduknya dia gitu. Seperti itu. Nah, oke, tugas lagi. Ya kan banyak tugasnya ya. Mungkin saya ambil satu-satu aja lah setiap ini kayaknya ya. Setiap sub caption kayaknya nih. Aduh, biar mudah. Artificial Unique Identifier. Nah ini. Artificial UID ini dibuat dari data yang desain atau dijerat oleh sistem. Dan ini tidak terjadi secara natural word ya. Maksudnya dia kita bikin pakai angka gitu. Nggak dibuat dari data itu. Natural word itu maksudnya data yang dari bisnisnya gitu. Seperti itu. Nah, ini misalnya seperti ini. Shoes, dia ada punya color, size, dan style. Nah, kita nggak mungkin menjadikan color, size, dan style itu sebagai UID. Karena bisa jadi satu orang lain itu memiliki color, size, dan style yang sama. Makanya kita bikin yang namanya artificial UID. Nah, ada ID seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ada tugas lagi. Banyak tugasnya. Ini case scenario-nya. Member, first name, last name, state number. Bagaimana saya membuat data ini unik gitu ya. Kita membuat suatu member itu unik gitu. Apakah saya bisa mengkombinasikan nama depan, belakang, dan jika itu adalah pasti kombinasi unik? Gimana nih kalau teman-teman Mas Fernando dan Mas Rian? Kalau saya mengkomunikasikan first name dan last name sebagai UID, bakal unik nggak? Enggak, kayaknya kalau first name dan last name kurang Pak. Oke, betul semuanya. Tidak, betul tidak. Karena ya misalnya nama saya Saiful itu bisa jadi pasaran. Berarti ada orang lain yang namanya Muhammad Saiful Alim juga di luar sana. Makanya tidak mungkin unik gitu. First name itu tidak bisa unik. Makanya perlu dibuat ID. Seperti itu. Oke, ini saya kira sudah paham, alhamdulillah, mantap. Oke, nah ini sudah lanjut, sudah ada jawabannya ya. Oke, makanya kita harus buat ID.
Nah, candidate unique identifier itu suatu entity itu bisa jadi memiliki satu atau lebih UID. Candidate itu ID. Ini ada dua ini. Dia ada page number dan payroll. Ini contoh ya maksudnya dari employee. Tapi hanya ada satu candidate UID yang bisa dipilih sebagai primary UID. Dan other itu ada secondary UID. Jadi sebenarnya kita bisa memilih yang mana menjadi primary, yang mana menjadi secondary sebetulnya. Ini primary UID itu nanti jadi primary key sebetulnya. Primary UID. Jadi page number dan payroll number. Ini bisa dua-duanya kita pakai, bisa juga enggak. Nanti ada contoh-contohnya sebetulnya yang bisa membedakan ini dari mana ya. Ini mana yang harus sebaiknya jadi seorang primary, kemudian mana yang harus sebagai seorang secondary, nanti kelihatan. Sebentar. Nih. Ini. Sorry. Sebentar. Terus lagi ya. Ke skenario. Nah, ID sudah dipilih nih dari primary ID nih. ID setelah dipilih sebagai primary UID. Nah, dari tabel member ya. Nah, kita bisa identifikasi nggak yang mana menjadi kandidat UID yang selanjutnya gitu dari ini. Menurut Mas Rian dan Mas Fernando yang mana? Email, Pak. Email ya. Oke. Kalau kita tahu ya, email itu tidak mungkin sama ya satu dengan orang lain ya. Bisa sama nggak ya? Harusnya sih udah nggak boleh sih. Udah nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kalau sama nanti saya ngirim email ke Mas Rian, nanti masuk ke orang lain kan nggak mungkin. Maka email ini bisa jadi namanya secondary UID atau kandidat menjadi UID yang lain. Nah, seperti itu. Oke. Paham, mantap. Nah, maka seperti ini. Ini penggambarannya adalah ini ya, tanda kurung. Email seperti ini. Oke. Makanya namanya primary key. UID become a primary key ketika logical model itu ditransfer menjadi physical database. Primary key itu adalah kolom atau kumpulan kolom yang secara unik mengidentifikasi perbedaan tabel. Ini anuannya seperti ini ya. Nggak boleh nol juga. PKN akan ada di dalam suatu tabel kolom yang akan ini bisa di-generate dari database berdasarkan suatu sequence. Nah, ini juga pasti memiliki nilai unik dari setiap baris-baris data. Oke, ini dari penjelasan dari primary key. Nah, ini contoh seperti ini. Single column PK. Ini 100, 101, 201, 205, 300. Ini akan selalu berbeda ya, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini composite. Nah, makanya ada bank number, ada account number. Ini berbeda. Ini kombinasi. Jadi bisa jadi ada bank yang, jadi satu orang itu punya bank yang sama gitu, tapi akunnya berbeda. Makanya akun number dan bank number dan akun number itu dijadikan composite. Jadi 1171. Jadi sebenarnya itu digabung Mas ini. Primary key-nya sebenarnya digabung seperti ini. Bacanya seperti ini, jadi berbeda. Jadi baris ini dan baris ini itu berbeda sebetulnya. Seperti itu. Oke, ini sudah ya. Ini sudah selesai untuk di 2.4-nya. Oke. Kita sudah sampai 2.4. Oke, sampai sini ada yang menanyakan nggak? Saya mau tanya sedikit, Pak. Boleh, silakan. Misalkan ID itu kan sebenarnya kan nggak harus selalu angka semua ya, Pak. Kayak kita di Ubud aja kan ini pakai apa namanya, ada hurufnya gitu kan. Tapi kalau ada nggak sih Pak kayak kelemahannya kalau misalkan semuanya angka kayak malah sebetulnya malah angka itu lebih Mas. Sebenarnya nggak masalah sih mau angka huruf itu nggak masalah. Cuma umumnya kalau memudahkan, jadi kan kita ada artificial dan ada yang terbentuk dari ini ya, dari apa namanya, dari natural world, maksudnya dari ininya ya, dari bisnisnya. Kenapa angka? Karena database itu mudahnya membuat suatu angka gitu, database itu. Jadi paling ringan paling ringan kinerjanya, makanya dia bikin angka.
Jadi kalau Mas nanti kita belajar nanti akan bentuknya seperti apa sebuah UID dari database itu, dia bentuknya adalah sequence Mas. Jadi 1 2 3 4 sampai berapa angka gitu. Jadi jarang yang dia pakai huruf seperti NIM gitu ya. Kenapa di suatu bisnis itu pakai NIM? Karena itu biasanya itu kan NIM itu kan gabungan Mas. H1C, misalnya elektro itu H1C, H1B. Itu kan sebenarnya itu adalah fakultas. Fakultas apa? Prodi, sorry, itu prodi. Elektro ya. H1 itu berarti fakultas. H itu teknik berarti. H1A, A-nya itu adalah prodi. Angka belakangnya itu adalah H1C 00 berapa gitu misalnya, tahunnya, tahun masuknya. Angka berikutnya adalah angka itunya. Nah, makanya itu adalah composite, gabungan sebetulnya. Sebenarnya tidak ada kelebihan dan kekurangan, cuma di database itu kalau mau bikin seperti itu, database itu tidak punya fungsi seperti itu sebetulnya. Dia tidak menerima data dari luar dan terus tiba digabungkan, enggak. Biasanya database itu ya perlu pakai query tertentu, kita bikin gitu, kita manual bikin seperti itu. Nah, makanya kalau di database itu atau di suatu sistem database itu dia ya angka urut gitu. Angka saja gitu, 1 2 3 4 itu kan pasti berbeda. Nggak mungkin ada angka itu kecuali kita salah masukin datanya gitu ya. Walaupun saat sistem di suatu aplikasi atau sistem itu biasanya sistem database itu biasanya sudah otomatis generate looping, maksudnya bertambah. Nggak mungkin angkanya sama berulang tuh nggak mungkin. Maka itu selalu unik. Baris berikutnya akan selalu unik seperti itu. Nah, seperti itu Mas Fernando. Jadi ya itu sebenarnya nggak ada keuntungan dan kelebihan sebenarnya, cuma sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita kembali lagi sesuai kebutuhan. Itu. Kenapa angka lebih mudah seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini kita sudah sampai ke 2.4 ya. Waktu tinggal 4 menit. 24.25. Oke. Nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau waktunya tidak mencukupi ya kita lanjut ke depan nggak apa-apa. Ini saya selesaikan selesainya sampai jam 9.40 ya. Oke, wah 35 ya. Saya takut nggak potong di tengah-tengah ini. Oke, mungkin gini aja. Sini saya stop dulu di sini. Jadi untuk 2.6, 2.5 dan 2.6 kita lanjut di minggu depan. Jadi nanti tugasnya nggak terlalu banyak ya. Ini nanti gini, ini kan ada 1, 2.2, 2.3, 2.4 ini mungkin ada tugas yang setiap subsectionnya itu lebih dari 1. Saya akan ambil 1 saja. Kayak tadi yang banyak itu cuma 23 dan 24, jadi ada 2 tugas kayaknya. Jadi 2 tugas. Kayaknya yang di 23 ya, 2.3 itu ada 4 ya. Ya mungkin kita pilih salah satu saja, nanti saya akan pilihkan yang mana. Ini juga nanti yang 24 itu juga ada tugas tadi ya. Di mana tadi? Banyak itu. Ini salah satu saja. Dan tugasnya tenang, nggak perlu berburu-buru gitu ya. Hari Minggu, pokoknya hari Sabtu terakhir Minggu saya akan baca sedikit, Senin kita bahas lagi. Jadi seperti itu lebih mudah. Jadi lebih ringan lah, nggak perlu dan saya apresiat sekali Mas Fernando dan Mas Rian banyak bertanya kepada saya bisa jawab, kalau saya jawab gitu ya. Saya lebih baik seperti itu, jadi kita bisa jangan diam-diam saja gitu ya, diam-diam saja terus waktunya sudah habis gitu ya. Kalau nggak ngerti tanya saja, kalau bingung tanya saja nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, mungkin ini untuk 2.5 atau subsection 25 ya kita bahas tentang relationship dan yang 2.5 itu adalah ERD ya, ERD. Mungkin nanti ini sebentar. Ini di tim itu adalah define data model ya. Nanti saya lihat materi yang materi 3 ini, kalau 3 ini apa ya, maksudnya masih sesuai dengan RPS akan saya berikan juga. Oh iya, ini karena nanti akan loncat sebetulnya, kalau dilihat itu tuh loncat langsung ke section 6 sebetulnya. Ya kan, teman-teman akan belajar langsung SQL, DDL, DML, dan TCL dan segala macam itu gitu. Dan kita akan banyak nanti akan latihan database. Seperti itu. Jadi persiapkanlah masing-masing.
Mungkin saya kira seperti itu. Ini sudah katanya mepet ya. Saya nggak mau terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti takutnya terpotong juga nggak enak gitu ya materinya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Insya Allah nanti siang lah. Ini jangan kayak kemarin kan waktunya jadi baru hari berikutnya baru saya kasih tugasnya ya. Maksudnya baru saya milihkan ini gitu. Jadi nanti insya Allah siang ini ya saya pilih yang mana. Nanti saya upload di Discord saja lah. Ini LDRU-nya masih ini saya bisa akses nggak sih sebenarnya? Jangan-jangan bisa diakses lagi. LDRU akses tidak jalan ini. Jalan ya. Ya sudahlah nanti gampang lah. Ini LDRU ini kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang saya bingung. Sudahlah. Oke, mungkin cukup di situ untuk pertemuan kali ini ya, Mas Fernando dan Mas Rian. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kalau ada penjelasannya saya kurang jelas, nanti bisa tanyakan lagi nggak apa-apa. Ya saya mohon maaf karena kembali lagi itu saran ke saya gitu ya. Kita sama-sama belajar lah. Saya, Mas Rian, Mas Fernando sama belajar. Oke, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan alhamdulillah pertemuan sudah selesai untuk pertemuan ketiga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Yuk, nggak bosan-bosan lah sama saya lihat selama tahun berikutnya. Pak. Oke, mungkin silahkan yang mau kembali ke kegiatannya, Mas Fernando, Mas Rian, mungkin ada yang mau lanjut apa, silahkan. Ini saya tak izin dulu, saya stop dulu recordingnya, ya karena saya mau ke kampus, saya mau siap-siap.